Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada saat ini. Selamat berjumpa di dalam program Jemaat Karambe, Sabda dan Doa Malam edisi Rabu 20 September 2023. Pada malam hari ini kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu mari kita mendengarkan sebuah pujian. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bersama-sama kita akan membaca bahkan merenungkan firman kebenaran Tuhan. Namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang selalu setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami naikkan kepadamu pada malam hari ini. Dan di saat ini kami akan membaca bahkan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami mohon Engkau memberkati kami semua. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memahami bahkan memberlakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Kami telah siap ya Tuhan, bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada malam hari ini dari Kitab Keluaran pasal 16 ayat yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Firman Tuhan. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatkannya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu
beristirahatlah bangsa itu pada hari ketujuh. Umat Israel menyebut namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah firman Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah manna di dalamnya, segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan manna 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan manna sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pokok perenungan kita malam ini diberi judul beristirahat atau dalam bahasa Toraja dikua melayo. Istirahat itu memang penting karena kemampuan fisik setiap orang berbeda-beda. Ada yang menghabiskan waktu hidupnya hanya untuk bekerja, sehingga waktu untuk beristirahat dianggapnya sebagai sebuah kerugian. Baginya bekerja harus menghasilkan sesuatu untuk keperluan hidup. Nah, di dalam pembacaan kita yang dimaksud dengan istirahat tidak berarti berhenti secara total dari rutinitas kita, tetapi menghindari pekerjaan yang menguras tenaga. Hari Sabat adalah hari perhentian yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap umatnya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari beristirahat atau berhenti dari rutinitas pekerjaan demi untuk merayakan hari Tuhan. Tidak berarti istirahat lalu berdiam. Tidak berarti beristirahat tidak melakukan aktivitas di rumah. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, umat Tuhan diperintahkan untuk menguduskan hari Sabat. Mereka tidak perlu bekerja atau melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Bahkan makanan mereka pun telah dijamin oleh Tuhan. Pada hari yang ke-6, Tuhan akan melipat gandakan roti bagi mereka sehingga cukup untuk mereka makan pada keesokan harinya saat hari Sabat. Ini jelas di dalam pembacaan kita tadi. Tuhan memberikan hari istirahat bagi umatnya, tetapi bukan berarti mereka benar-benar harus berhenti melakukan kegiatan mereka. Hari Sabat diberikan Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka diberikan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka diberi kesempatan untuk berbakti kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan pada saat hari Sabat. Sehingga itulah sebabnya kita diajak agar pada hari Sabat kita boleh berhenti sejenak dari berbagai aktivitas kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Allah menganugerahkan waktu selama 6 hari bagi kita sekalian untuk melakukan berbagai aktivitas kita masing-masing. Mengurus berbagai hal demi kebutuhan hidup kita. Dan hari Minggu disiapkan sebagai hari istirahat. Sekaligus diberi kesempatan untuk beribadah tanpa dihalangi oleh berbagai pekerjaan. Istirahat pada hari Minggu tidak berarti sama sekali tidak melakukan aktivitas. Pekerjaan yang menjadi halangan untuk beribadah perlu dihentikan sejenak dan kita fokus untuk beribadah.
bersekutu dengan Tuhan, dan di samping itu ada waktu yang cukup untuk menikmati persekutuan bukan saja dengan Tuhan tetapi juga dengan keluarga kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari terus memaknai setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita menggunakan waktu itu sebaik mungkin di dalam hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, demikianlah perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, dan untuk mengaminkannya mari kita mendengarkan sebuah pujian. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku, Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan di dalam sorga, kembali kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk waktu yang indah bagi kami, telah disapa oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan, bahkan telah kami renungkan bersama, boleh mengambil bagian di dalam setiap hati kami. Kami boleh memperlakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Ya Tuhan di dalam sorga, kami berdoa buat Bapak Pendeta, para majelis, tata usaha, dan seluruh yang terlibat di dalam pekerjaan-Mu di tempat ini, di Jemaat Karambe. Tuhan kiranya senantiasa memberkati mereka di dalam kehidupannya. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, sehingga mereka dengan penuh sukacita boleh mengangkat setiap tanggung jawab yang Tuhan telah embankan bagi mereka.
Ya Tuhan, di dalam sorga kami mau berdoa bagi umat-Mu secara khusus di Jemaat Karambe. Berkatilah mereka di dalam kehidupannya, berkati mereka di dalam pekerjaan mereka, berkati anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu mulai dari bangku TK sampai di bangku perkuliahan. Ya Tuhan, kami pun mau berdoa buat keluarga-keluarga kami yang jauh dari tempat ini yang berada di perantauan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, dan biarlah mereka selalu bertekun dan bersabar di dalam setiap pekerjaan mereka, sekalipun harus terpisah secara fisik dengan keluarga di tempat ini. Ya Tuhan, di dalam sorga berdoa bagi bangsa dan negara kami, secara khusus pada awal tahun depan akan diadakan pemilihan umum. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan semua yang terlibat. Ya Tuhan, di dalam sorga, ampunilah setiap salah dan dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah sabda dan doa malam pada malam hari ini. Tuhan menyertai kita.